Kami sungguh-sungguh pertolongan Tuhan hanya dari Engkau Yesus Tuhan kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kontras sebagai kami berikan kepada hamba-Nya hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami kaum pria, kami ada kembali di dalam Ka'bah-Mu Tuhan. Satu tanda rasa syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Karena sebagai kaum pria, kami boleh melihat Engkau Tuhan selalu ada menyertai kami. Engkau Tuhan selalu ada memberikan kekuatan buat kami. Ada banyak tugas, tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Dan kalau kami boleh ada sampai sore menjelang malam ini Tuhan, kami kaum pria kami mau berkata, semua karena anugerah Tuhan. Biar pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, semua dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau terima kebenaran firman Allah. Kami percaya firman-Mu hidup. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Dan biarlah firman-Mu yang akan terus menuntun kami sebagai kaum pria, untuk kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mau terima berkat kebenaran firman Allah, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Koordinator Kaum Pria yang mempercayakan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Allah buat kita semua yang ada. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, saudara. Tadi sebelum kaum pria, saya bercakap-cakap sedikit dengan Bapak Wahyu, Bapak muda ini. Dia ngomong begini, waktu Kak Billy di sini praktek, dia masih remaja katanya. Sekarang udah bapak-bapak. Nah, nanti kalau saya balik lagi udah Simeon Hana. Iya kan? Udah Simeon Hana. Jadi udah nggak panggil Kak lagi, Mbak. Ya kan? Puji Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Senang ya kalau ada jiwa baru begini. Senang. Pasti senang kita. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Satu Korintus pasal yang ke-16. Saya akan baca ayat 13 dan ayat 14. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13 dan ayat 14. Firman Allah berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat.
Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan. Firman Allah ini datang kepada kita sebagai kaum pria yang ada pada malam hari ini. Firman Allah berkata, kaum pria, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Tentunya kita semuanya ada laki-laki semua, ya kan? Nggak ada yang setengah di sini. Nggak ada yang setengah laki-laki. Semuanya laki-laki. Tetapi firman Allah berkata, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Pria itu identik dengan kekuatan, iya kan? Beda dengan wanita. Wanita itu identik dengan kelemah lembutan. Pria itu kuat. Jadi kalau kita mau lihat ada pria yang lemah lembut itu dipertanyakan. Dipertanyakan, ya kan, kepriaannya. Pria itu kuat. Kuat. Itu sebabnya firman Allah berkata tetap kuat. Tetap kuat. Bersikap laki-laki dan tetap kuat. Di dalam keluarga pria itu sebagai kepala. Sebagai kepala. Kalau kepala itu enggak kuat, wes rapuh sampai ke kaki. Istri anak, kalau kepala itu lemah, udah istri anak jadi lemah. Jadi kekuatan kerohanian kita di dalam keluarga, istri anak itu ada pada pria. Ada pada pria. Jadi pria harus setia sama Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan itu ada pada pria. Kekuatan itu ada pada pria. Jangan sampai justru istri yang lebih setia dari kita. Harusnya kita sebagai pria. Harusnya kita sebagai pria yang kuat. Harusnya kita sebagai pria yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita imam. Kita imam di dalam keluarga. Kita imam di dalam rumah tangga. Nah kalau imam itu lemah, otomatis semua jadi lemah. Otomatis semua jadi lemah. Firman Allah kembali berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah berarti kita harus mawas diri. Iya kan? Hati-hati. Hati-hati supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah. Supaya kita tidak menjadi lemah. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Dan tetap kuat, jangan lemah. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Tentunya kita sebagai kaum pria yang ada pada malam hari ini kita rindu. Kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan itu enggak mudah. Sebagai kaum pria. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena ada banyak hal yang coba merintangi, menghambat kita sebagai kaum pria di dalam mengiring Tuhan. Ada banyak gangguan. Sebagai laki-laki itu gangguan banyak sekali. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Iya kan? Kelemahan pria itu katanya ada pada 3 tah, ya kan? Harta, tahta, dan wanita. Itu kelemahan pria. Harta, tahta, dan wanita. Kenapa dia berkata berjaga-jagalah? Karena ini kelemahan kita. Kelemahan kita. Salah satu saja dari 3 ini kena ke kita, wes jatuh kita. Jatuh. Harta, tahta, dan wanita. Berapa banyak pria yang jatuh di dalam harta? Banyak. Berapa banyak pria yang jatuh di dalam tahta? Banyak. Tahta itu kan kedudukan. Kedudukan. Dan berapa banyak pria yang jatuh kepada wanita? Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Banyak. Jadi sebagai kaum pria,
Kita harus kuat di dalam Tuhan. Dan saya mau berkata kembali, untuk kuat di dalam Tuhan itu enggak mudah. Kalau kita malas-malasan beribadah, kita enggak bisa kuat di dalam Tuhan. Kalau kita malas-malasan berdoa sama Tuhan, kita enggak bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita malas-malasan untuk datang kepada Tuhan, jangan berharap kita menjadi orang yang kuat. Bisa saja mulut kita berkata, saya kuat. Tetapi coba kalau itu tiga itu datang menghampiri. Tahta, harta, dan wanita menghampiri kita. Bisa nggak kita mempertanggungjawabkan perkataan kita bahwa kita adalah orang yang kuat. Sedangkan melihat kerohanian kita, kita lemah. Melihat kekristenan kita, kita lemah. Melihat pengiringan kita kepada Tuhan, kita pria-pria yang lemah. Kita adalah pria yang malas beribadah, kita adalah pria yang malas berdoa, kita adalah pria yang malas datang kepada Tuhan. Bisa saja kita berkata di dalam mulut kita, wah saya orang yang kuat. Tetapi lihat dulu kerohanian kita. Berani nggak kita mempertanggungjawabkan itu? Jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya itu, saudara, ada satu pria. Jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya itu 100% orang Batak. Orang Batak. Jadi tiap hari saya harus horas-horas sama mereka. 100% itu, nggak ada dari suku lain. Semuanya dari Sumatera Utara, Batak semua. Nah ada satu keluarga, malam-malam kurang sekitar jam 1, setengah 2. Rumah digedor sama dia. Sama ini ibu. Dia bawa anaknya masih kecil. Saya kaget. Yang saya tahu mereka aman-aman aja. Ya kan? Kalau beribadah aman-aman aja. Rupanya ada satu permasalahan yang memang mereka simpan. Dan istrinya ini akhirnya udah gak kuat nahan itu masalah itu. Malam itu dia datang ke rumah. Dia bercerita katanya. Pak Pendeta, saya mau pisah aja sama suami saya. Lah kenapa? Yang saya tahu gak ada masalah. Karena mereka memang gak pernah cerita. Yang saya tahu gak ada masalah. Saya mau pisah sama suami saya. Kenapa? Dia punya yang lain. Dia ada yang lain. Dan suaminya itu, bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, yaitu dia punya yang lain, itu dia kenal lewat Facebook. Dia berteman, kalau bertemu secara langsung itu dia nggak pernah. Dia hanya bertemu di dalam Facebook. Dia katanya buka-buka Facebook, kemudian dia lihat itu foto profil di Facebook itu perempuannya cantik. Terjalinlah hubungan di dalam Facebook itu, ngobrol-ngobrol, akhirnya pacaran di Facebook. Nah, ketahuanlah sama istrinya kalau suaminya ini pacaran lagi lewat Facebook. Padahal suaminya dia juga nggak tahu, nggak kenal itu perempuan karena dia hanya melihat di profil Facebook. Saya sampai berkata, Bapak yakin nggak kalau itu dia? Bisa saja itu artis Korea terus ditaruh di situ, orangnya sebenarnya jelek, perempuannya. Bapak mau aja main-main pacaran sama orang yang seperti itu, ya kan? Tapi yang laki ini kayaknya ya itu, ya kan? Kalau udah cinta, telek aja rasa coklat, ya kan? Nah, rasa coklat. Akhirnya istrinya, Pak Pendeta, saya udah ambil keputusan, saya mau pisah. Saya hanya berkata, saya tetap mempertahankan mereka, saudara, karena saya ingat anak mereka masih kecil. Saya hanya berkata begini, emang udah gak sayang lagi sama ini anak. Anaknya masih kecil loh. Nanti dia semakin lama semakin dia bertumbuh dewasa. Pada akhirnya nanti dia tanya, bapakku mana? Tetapi istrinya memang kayaknya memang udah gak bisa terima lagi suaminya. Dia udah gak suka lagi. Akhirnya ya udah dia pengen pisah. Pak Pendeta, saya udah mau pulang kampung aja ke Medan. Saya pinjam koper, Pak Pendeta, buat baju-baju saya. Saya kasihlah koper saya masih baru, koper yang besar. Nanti kalau udah sampai di Medan saya kirim lagi lewat pos kopernya. Itu kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu.
Dan bapak-bapak, sampai hari ini saya tunggu koper saya nggak balik-balik. Sampai hari ini saya tunggu koper saya nggak balik-balik. Katanya nanti kalau udah sampai dia mau kirim lagi koper itu lewat pos. Saya tunggu sampai sekarang koper saya. Ya sudah, relain aja lah kalau udah begini, ya kan? Udah relain aja udah. Padahal kok saya sampai garuk kepala, koper mana belum ada, seminggu saya beli. Ya udah. Dipinjam saya kasih, ya udah nggak balik lagi kopernya. Ya itu. Hati-hati sebagai kaum pria, itu sebabnya firman Allah berkata berjaga-jagalah. Kenapa firman Allah berkata berjaga-jagalah? Karena dia tahu kita sebagai kaum pria itu kita punya kelemahan. Lemah kita. Kita bukan manusia hebat, bukan manusia super, ya kan? Yang kebal dengan hal-hal yang seperti itu, harta, tahta dan wanita. Tidak. Kita bukan manusia yang kebal dengan hal-hal yang seperti itu. Kita lemah. Itu sebabnya kalau firman Allah berkata berjaga-jagalah, ini menjadi satu awasan buat kita sebagai kaum pria. Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Sekarang yang gemerlap, wow, ya kan? Dunia gemerlapan itu berbahaya. Berbahaya. Jadi bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus kuat. Nah, bagaimana supaya kita memiliki kehidupan kerohanian yang kuat? Bagaimana? Nah, kita lihat Alkitab. Itu sebabnya saya senang ada jiwa baru. Jadi kesempatan bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk belajar ini kita belajar dari Alkitab. Kita belajar dari Alkitab. Kita bersyukur karena kita memiliki Alkitab ini. Kenapa? Karena Alkitab ini bukan hanya berbicara tentang sorga saja. Alkitab ini bukan hanya berbicara tentang neraka saja. Tetapi Alkitab ini berbicara tentang kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya penting bagi kita untuk kita terus belajar membaca kebenaran firman Allah. Supaya kita lebih tahu dan kita lebih mengerti apa maksud, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini bukan hanya berbicara tentang sorga. Bukan hanya berbicara tentang neraka. Tetapi Alkitab ini berbicara tentang kehidupan kita di dalam dunia ini. Jadi bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan, untuk belajar bagaimana supaya kita memiliki kehidupan kerohanian yang kuat, kita belajar dari kebenaran firman atau dari Alkitab ini. Nah, kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18. Saya akan baca ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Jadi dari ayat ini bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita memiliki kerohanian yang kuat.
Sama seperti di dalam 1 Korintus tadi katakan, kita harus menjadi pria yang kuat, berjaga-jaga, kita harus menjadi pria yang kuat. Nah, bagaimana supaya kita menjadi pria yang kuat, kerohanian kita kuat? Di dalam Amsal ini ada beberapa hal yang saya ambil, bahwa yang pertama untuk menjadi pria yang memiliki kerohanian yang kuat, ayat yang ke-12, ayat yang ke-10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Jadi yang pertama adalah berjalan dalam nama Tuhan. Berjalan dalam nama Tuhan. Untuk dapat memiliki kerohanian yang kuat, kita harus berjalan di dalam nama Tuhan. Kenapa kita harus berjalan dalam nama Tuhan? Ayat 10 ini berkata, karena nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Karena nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Firman Allah berkata, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Menjadi selamat. Menjadi selamat karena berjalan dalam nama Tuhan. Kita tahu bersama bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang berkuasa, iya kan? Nama Tuhan nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Dan kita diperintahkan untuk pergi ke sana. Kenapa? Karena di dalam nama Tuhan di situ kita akan memperoleh keselamatan. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi pria-pria yang memiliki kerohanian yang kuat di dalam menjalani hidup. Orang dia kalau rohaninya udah kuat, keadaan seperti apapun yang datang dalam hidupnya itu tidak akan mempengaruhi. Tidak akan mempengaruhi. Kenapa? Karena rohaninya udah kuat. Keadaan seperti apapun itu tidak akan mempengaruhi. Tidak akan membuat dia menjadi lemah. Ketika dia mempertahankan kerohaniannya dalam nama Tuhan. Dan orang yang memiliki kerohanian yang kuat, dia pasti akan berani berkata tidak terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena udah kuat. Karena udah kuat. Dan itu yang harus kita miliki sebagai kaum pria yang ada. Supaya kita menjadi pria-pria yang kuat. Ya kan? Nah, bagaimana kita mau menjadi pria yang kuat? Kalau berdoa aja kita nggak ada waktu. Beribadah aja kita malas. Ya kan? Bagaimana kita mau menjadi pria yang kuat hanya karena ada masalah saja sedikit, udah, wes nggak ke gereja Hanya karena persoalan sedikit, ya kan? Hanya karena masalah di dalam pekerjaan, istri anak yang kena imbasnya. Hanya karena persoalan di dalam pekerjaan, istri anak yang diomelin. Bagaimana kita mau menjadi pria yang kuat? Kalau dengan hal-hal yang seperti itu saja kita tidak bisa mengatasi. Itu sebabnya kuatkan kerohanian kita. Dengan kita terus bangun hubungan dengan Tuhan. Berjalan di dalam nama Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita menghadapi masa-masa di mana kita sebagai kaum pria mungkin merasa lemah, ya kan? Masa-masa di mana kita sebagai kaum pria merasa wah nggak berdaya. Sepertinya kita mulai kehilangan pengharapan. Kebenaran firman Allah inilah yang akan menguatkan. Nama Yesuslah yang akan menguatkan kita. Nama Yesus, ya kan? Itu sebabnya terus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena nama itu adalah nama yang berkuasa yang sanggup memberikan kekuatan buat kita sebagai kaum pria yang ada. Yang kedua, yang dapat memberikan kekuatan di dalam kerohanian kita sebagai kaum pria di dalam menjalani hari-hari hidup. Masih di dalam Amsal pasal yang ke-18, saya baca ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
Jadi hal yang kedua, untuk dapat memiliki kerohanian yang kuat, selalu hidup dalam kerendahan hati. Selalu hidup dalam kerendahan hati. Sebab kebalikan dari kerendahan hati itu yang ada di ayat 12 itu. Dan itu akan membawa kepada kehancuran. Orang yang tinggi hati pasti hancur. Itu firman Allah katakan. Orang yang tinggi hati itu udah pasti hancur. Hancur hidupnya. Tinggi hati apa sih tinggi hati? Iya kan? Jadi meskipun kita dikenal sebagai pria yang memang harus selalu kuat. Kuat bukan berarti garang loh. Bukan. Kuat bukan berarti kemudian kita marah-marah. Bukan. Bukan. Tetapi justru di sini firman Allah katakan sebagai pria yang kuat kita harus selalu hidup di dalam kerendahan hati. Jangan kita berasumsi bahwa wah orang yang kuat itu orang yang wah saya pria loh, saya kepala rumah tangga. Marah-marahlah kerja kita, iya kan? Karena merasa kita sebagai kepala. Orang yang kuat bukan berarti kemudian dia harus marah-marah. Bukan. Orang yang kuat bukan berarti wah saya kuat, saya hebat. Kemudian dia meninggikan menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang congkak. Sama seperti firman Allah katakan tadi, orang yang tinggi hati, hati-hati. Firman Allah berkata tinggi hati itu pasti hancur. Pasti. Jadi orang yang tinggi hati itu gak ada kompromi. Bapak-bapak, gak ada kompromi. Pasti hancur. Firman Allah katakan tinggi hati mendahului kehancuran. Hati-hati dengan ini hidup. Ya kan? Hati-hati. Jadi untuk dapat menjadi pria yang kuat kita harus selalu hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati juga bukan berarti kemudian kita lemah gemulai. Bukan. Bukan. Allah menuntut kepada kita untuk kita rendah hati. Dan tentunya orang yang rendah hati itu dapat dilihat dari sikap hidupnya. Iya kan? Dapat kita lihat dari sikap hidupnya orang yang rendah hati. Dilihat dari sikap hidupnya yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati dia pasti akan selalu meminta dipimpin oleh Tuhan. Orang yang rendah hati itu dia pasti akan selalu menyelaraskan hidupnya dengan kebenaran firman Allah. Dia pasti akan selalu menyelaraskan hidupnya dengan kebenaran firman Allah. Orang yang rendah hati itu dapat dilihat dari kerinduannya untuk selalu datang bersekutu berdoa kepada Tuhan. Orang yang rendah hati. Itu dapat kita lihat. Dan saya senang, ya kan? Pria-pria yang ada di tempat ini adalah pria-pria yang rendah hati. Kenapa? Karena ada di rumah Tuhan. Beribadah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Rendah hati. Itu sebabnya kita harus terus bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa kita. Kenapa? Karena di dalam doa itu kita mengakui kelemahan kita. Di dalam doa itu kita mengakui keterbatasan kita. Kita minta penyertaan Tuhan atas hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pria-pria yang selalu hidup di dalam kerendahan hati. Yang ketiga. Untuk supaya kita kuat dalam Tuhan, masih dalam Amsal pasal yang ke-18, saya akan baca ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi menjadi pria yang kuat itu yang ketiga, tetap bersemangat menghadapi segala yang terjadi dalam hidup ini. Harus semangat. Harus semangat. Jadi pria itu harus semangat, ya kan?
Kita harus ingat loh, ini mars pria, ya kan? Layani Tuhan, gereja dan keluarga. Kobarkan semangat, jangan cuma nyanyi, ya kan? Pernah satu ketika sebelum pandemi di daerah di Jakarta, Tangerang itu ada pertemuan pria besar-besaran. Baik itu gembala-gembala dan kaum-kaum pria. Bikin di Jakarta, kebetulan saya yang dipercayakan untuk pimpin pujian di dalam ibadah pria itu. Pertemuan pria Jakarta dan Banten. Saya ambil lagu ini. Mars Pria Pantekosta Blitar. Saya ambil. Saya nyanyiin lagu ini. Saya nyanyiin. Mereka langsung pas selesai ibadah ada yang bertanya. Lah, itu lagu dari mana? Wah, itu lagu dari Blitar itu. Itu Mars Pria Pantekosta Blitar. Saya contek. Jadi Pak Gembala, maaf ya, saya contek dulu lagunya. Saya ambil dulu lagunya. Saya bawa ke Jakarta. Saya dipercayakan pimpin pujian di dalam ibadah pria itu, saya ambil itu lagu, saya nyanyiin itu lagu. Pemain musiknya baru dengar katanya ini lagu, ya iya baru dengar. Karena cuma di Blitar yang nyanyi ini lagu, di tempat lain gak ada. Kobarkan semangat, iya kan? Kobarkan semangat. Jadi kan pria itu harus bersemangat. Pria itu harus punya semangat. Pria itu harus memiliki semangat. Jangan lemah. Kasihan anak istri kita kalau kita lemah. Mereka juga pasti lemah. Mereka juga pasti jadi lemah. Kalau kita lemah, mereka juga akan lemah. Itu sebabnya kita harus bersemangat. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya anak istri kita juga kuat. Mereka juga punya semangat. Makanya mereka lihat kepala. Ya mereka lihat kepala. Kalau kepala udah begini ya semangat. Semangat terus pria Pantekosta Blitar. Amin. Semangat. Semangat menghadapi segala yang terjadi. Apapun yang terjadi, semangat. Semangat. Bapak udah percaya kepada Tuhan, semangat Pak. Semangat, ya kan? Karena semangat itu yang akan membuat kita jadi kuat. Semangat itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Ya. Meskipun mungkin di rumah udah bingung kita, waduh ini anak istri mau dikasih makan apa, ya kan? Tetapi kalau kita menjadi pria yang semangat, yang kuat, itu tidak akan menjadi satu beban dan masalah. Itu tidak akan menjadi satu beban dan masalah. Yang ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, kaum pria yang ada di Theophilus Blitar ini. Semangat. Amin. Semangat. Kuat terus bersama dengan Tuhan. Setia, dukung pekerjaan Tuhan. Bantu pekerjaan Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan akan kerjakan kepada kita sebagai kaum pria yang ada. Puji Tuhan. Pemain musik saya undang ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai seorang pria. Kita diharapkan supaya kita menjadi pria-pria yang kuat. Tanda-tanda pria yang kuat itu adalah dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Refnya saja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mari kaum pria, saya jemput kita berdiri semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Berdoa buat kebenaran firman Allah.
firman-Mu terus dialami oleh kaum pria yang ada di tempat ini. Biar kekuatan yang daripada Tuhan melimpah atas hidup kaum pria yang ada di tempat ini. Biar kaum pria yang ada di tempat ini tetap memiliki semangat Tuhan. Di dalam mereka mengiring Tuhan, mereka tetap semangat. Di dalam mereka mengiring Tuhan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya, kami akan melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa akan Tuhan kerjakan buat semua kaum pria yang ada di tempat ini. Berkati kaum pria yang ada. Jadikan kaum pria yang ada imam-imam yang bertanggung jawab. Imam-imam yang mengandalkan Tuhan. Imam-imam yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong. Kuatkan dan mampukan Tuhan. Roh Kudus Engkau terus ada buat kaum pria yang ada di tempat ini. Sehingga di dalam kaum pria menjalani hari-hari hidup yang ada, mereka akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan tersesat, tidak akan jatuh dengan situasi keadaan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Itu sebabnya berkati semua kaum pria yang ada di tempat ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman Allah itulah akan terus menguatkan kami semua sebagai kaum pria yang ada untuk kami tetap hidup takut akan Tuhan, mengandalkan dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya kembalikan kepada Bapak. Tetap mungkin berdiri, Bapak, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.